Shalom sahabat muda. Nama gue Devi. Nama gue Oyo. Dan ketemu lagi di Obrolan Muda. Nah, di Obrolan Muda kali ini kita mau ngebahas apa sih, Yo? Kita lagi mau ngebahas satu tema yang sering banget jadi masalah di banyak orang lah ya, apalagi anak-anak muda, tapi sering kali nggak disadari. Yes, itu adalah quarter life crisis. Tapi Waduh. kok quarter life crisis gue tuh ngerasanya kayaknya agak kurang relate sama gue gitu loh, Yo. Oh gitu ya. Jadi lu merasa nggak ada pernah ngalamin quarter life crisis gitu Kan ya? karena quarter life crisis kan itu dialamin katanya biasanya umur 20 sampai 30-an kan. Emang lu umur berapa? Oh, 13. Oh gitu ya. Jadi buat orang yang nggak pernah quarter life crisis kayak Devi ini, gue sebenarnya punya pertanyaan. Lu kapan nikah deh? Gue juga punya. Oke, gue punya quarter life crisis juga. Ya itu dia. Kalau lu kapan ya? Ya, kita sama-sama quarter life crisis juga ini ya ternyata. Oke, nah jadi quarter life crisis itu kalau misalnya by definition kita googling itu Betul. adalah ternyata krisis yang biasanya dialamin di usia-usia produktif ya. Iya, Ya. usia 20 sampai 30 gitu, dan lebih ke arah di mana orang punya anxiety atau kepanikan, keraguan-raguan, kekhawatiran lebih besar daripada dia punya direction of life sama dia punya destiny of life gitu deh. Yes, dan kenapa nggak tahu sih gue merenungkan juga nih soal si quarter life crisis ini, kenapa itu muncul di saat-saat di umur yang kayak sekitar 20 30, mungkin kayak teenagers yang SMA ke atas lah ya. Udah mulai kuliah tuh ngalamin kayak gitu. Karena salah satunya ini pendapat gue nih, di situ adalah waktu-waktu dimana kita biasanya melakukan segala sesuatu tuh untuk pertama kali. Betul, dan seringkali juga kayak kalau begitu udah masuk awal-awal umur 20-an kan kita udah mulai kayak, kalau di luar negeri tuh dibilang umur 21 kan umur dewasa tuh kan. Yeah. Jadi udah mulai menentukan legal ya. Legal age kan. Jadi lu kayak udah mulai bisa menentukan apa yang lu mau sendiri, kehidupan lu mau bawa kemana, padahal ya sebenarnya lu juga baru memasuki babak baru di kehidupan juga kan. Cuma karena kita punya kekhawatiran sama apa yang kita pikirkan ke depan lebih besar daripada kita punya perjalanan, ya akhirnya kita masuklah ke fase krisis itu sendiri gitu sih, Dev. Kalau lu pasti lah, kita berdua sama-sama sudah mengakui nih sahabat muda kalau kita berdua juga ngalamin pasti namanya quarter life crisis. Nah dong yuk, kalau lu gimana? Apa yang lu alamin gitu? Ya sebenarnya klasik banget ya, kayak kalau orang mulai nanya gitu kan, orang tua, apalagi gue dari keluarga gue yang bokap nyokap gue tuh punya ekspektasi untuk anak-anaknya menikah. Dibahas lo beneran ini. Iya, soalnya ini menarik karena kita pikir ini ya udahlah kan pertanyaan klasik orang tua, tapi ini ternyata menjadi satu bagian dari krisis di hidup gue juga waktu orang tua udah mulai kayak, kamu umur berapa yo, pacarmu mana? Waduh. Jadi udah ditanya, bahkan yang ditanyain bukan kapan nikahnya ya. Dia udah lebih krisis dari gue kayaknya, dia krisis kepercayaan sama gue yang membuat gue masuk ke dalam satu krisis yang kayak, aduh jangan gitu dong, gue berasa kayak ditekan banget, yang akhirnya berpengaruh sama gue punya pola pikir. Contoh, mungkin beberapa bulan yang lalu tuh gue sempet sampai ada di pemikiran, gue ini kan orangnya suka ngeset time frame hidup gue lah, 10 tahun ke depan gue mau gimana. Tapi beberapa bulan yang lalu tuh gue sampai di fase dimana gue cukup khawatir dengan 5 tahun ke depan gue gimana ya. Akhirnya gue tulis detail-detail, kira-kira nanti gue mau sewa apartemen dulu kah, atau gue langsung mau cicil rumah atau gimana gitu. Gue udah kepikiran. Lo kan mikirin, merencanakan, duitnya sih nggak ada. Jadi bodo amat, yang penting gue rencanakan dulu. Akhirnya gue pikir itu akan membantu gue ya. Maksudnya bukannya gue bilang merencanakan tuh salah, tapi kalau dasar gue merencanakan salah, akhirnya gue cukup anxious sih, dan gue juga khawatir kayak gimana kalau 5 tahun lagi gue nih ternyata apa yang gue mau capai nggak tercapai gitu kan. Akhirnya nanti gue ngorbanin, misalnya kalau tiba-tiba gue menikah, gue ngorbanin anak orang nih, jadi nggak tahu mau tinggal di mana gitu sih kalau gue. Nah kalau dari lu sendiri gimana? Kekhawatiran gitu ya. Kalau gue mungkin ngebahasnya bukan yang lagi gue alamin sekarang gitu, supaya ceritanya nggak sama. Oh ternyata ya sebenarnya punya cerita yang sama juga. Emang ada apa sih? Oh enggak jadi ya? Kalau misalnya gue ngalamin yang bisa dibilang quarter life crisis, memang itu awal-awal pas lagi masuk kuliah. Pas lagi masuk kuliah, selama kuliah dan kekerjaan gitu.
kenapa tadi makanya gue bilang soalnya kita banyak banget yang pertama kali itu tuh sebenarnya kayak memilih pas pilih kampus, pas pilih kerja. Jadi pas gue dulu pilih kampus, jurusan apa yang gue mau aja tuh galau banget. Gue mau kayak gimana ya? Ada yang dibilang orang tua maunya kayak gini. Terus gue sendiri juga suka mempertanyakan gue tuh sebenarnya bagusnya di mana gitu. Kelebihan gue apa? Boro-boro mikirin 5 tahun lagi mau ngapain gitu. Kayak beneran blur aja, masih belum tahu. Dan yang gue alamin adalah gue tuh takut gitu. Takut salah gitu loh. Jangan-jangan kalau misalnya gue nanti pilih jurusan ini, kalau salah gimana? Kalau ternyata ini gak baik buat masa depan gue gimana? Kayak gitu terus. Begitu sampai akhirnya sebenarnya ya ujung-ujungnya kita mesti milih kan. Ya udah, ya leap on faith aja. Akhirnya gue harus memilih. Kadang-kadang juga ya apa yang kejadian ya akhirnya membuat gue memilih yang harus gue pilih gitu. Ya ditolak sama kampus ini, ditolak sama kampus itu, yang terima ini ya udah, ya jalanin dulu gitu. Sampai gue akhirnya waktu pas mau pilih pekerjaan juga kayak gitu, belum lagi kalau ditolak-tolakin sama perusahaan gitu-gitu sih. Jadi kayak ngerasa aduh gue tuh kurang ini kurang itu, belum lagi ntar gue compare diri gue sama temen gue yang umurnya sama tapi dia yang kayak udah kuliah di luar negeri lah gitu sih. Iya, berarti sebenarnya kelihatan ya quarter life crisis sendiri memang ada rentang umurnya mungkin di beberapa artikel yang kita baca. Tapi kita nggak bisa lihat krisisnya tuh di satu orang sama dengan yang lain ya kalau ngomongin tentang quarter life crisis, karena setiap orang punya titik krisisnya masing-masing juga. Kayak kalau nggak dengar tadi yang Devi bilang di usia lo waktu itu cukup dewasa ya. Kayaknya dulu gue waktu mau pilih kampus ya udah pokoknya gue maunya begini. Bodoh amat. Sekarang gue baru mikir. Nah gue di umur segini baru yang kayak itu ngehitnya tuh gila-gilaan ke gue kayak wah gue sempet kok kepikiran yang kayak waduh dulu jangan-jangan gue salah nih kalau gue kuliahnya dulu gini. Harusnya gue gini. Apa gue harusnya ketemu sama orang-orang yang gini ya dulu itu mulai munculnya baru sekarang ini. Iya. Mungkin juga karena faktornya banyak sih. Ada yang bilang katanya kalau cewek kan lebih cepat dewasa gitu kan. Ada yang gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. No offense, tapi iya nggak sih kan sering. Maksudnya ada yang bilang kayak gitu kan, katanya tuh cewek tuh 5 tahun lebih dewasa dari cowok. Tapi ya terlepas dari itu, gue rasa itu juga tergantung juga sama environment kita, keluarga kita. Karena kalau waktu salah satunya di gue juga pressure yang ada tuh kenapa itu jadi krisis di hidup gue adalah suka di-compare gitu loh. Kayak anaknya si ini dari saudara kita yang ini udah di sini kayak gitu loh. Anaknya yang ini. Jadi kayak gue ngerasa kayak wah gila, gue tuh ada di satu kompetisi nih gitu. Tapi kompetisinya nggak sehat gitu. Yang akhirnya gue ya compare terus kan, akhirnya khawatir nggak bisa banggain orang tua. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi gue rasa emang bener kata lu sih emang beda-beda. Cuman ini nih krisisnya sebenarnya sama. Mungkin masanya beda. Betul. Caranya beda, tapi tuh rasanya sama. Betul, rasanya ya tadi anxious, khawatir, takut, overthinking sih yang paling terasa kalau menurut gua. Betul. Yang belum kejadian kayaknya lu pikirin. Iya, udah kayak wah, ntar gua ini begini nih. Ini begini. Jadi yang kayaknya masih ada di 5 tahun lagi aja kayaknya gua udah ketakutan bangetnya dari sekarang gitu. Jadi overthinking banget. Tapi gue cukup mendapat angin segar dari yang lu sampaikan tadi. Kan lu bilang kan wanita dewasa lebih 5 tahun lebih cepat ya dari pria. Berarti gue nanti cari jodoh yang 5 tahun lebih muda dari gue. Terus gue gimana dong? Wah, gue nggak bermaksud ke situ deh. Maaf ya. Ini bisa dikata ya nggak? Gue agak nggak happy ya. Oke, nah tapi kita ngobrol pastinya nggak cuma kita doang nih. Betul, nggak mungkin kita berdua doang nih ngomongnya. Kita pasti akan undang bintang tamu teman-teman kita untuk kita bisa ngobrol bareng lah hari ini. Nah kebetulan juga rentang umurnya mereka nih agak berbeda nih. Iya betul sekali, yang ini memang laki-lakinya lebih muda. Ada yang lebih muda. Ada yang di late 20s, ada yang di early 20s. Iya, makanya cukup ideal banget ya cukup kita ideal. Punya teman hari ini untuk ngobrol. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka berdua, sekaligus juga tanya-tanya dan kita lihat apakah benar perempuan lebih dewasa. Oh jadi kayak ini sih genre yang berantem gitu. Nggak. Kita lagi ngomongin quarter life crisis. Oke, sekarang kita akan mengundang bintang tamu kita yang pertama. Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Boleh. Aldo. Silakan. Kita pindah nih, silakan masuk. Langsung aja. Silakan.
Oke. Apa kabar, Dok? Baik-baik kan. Aduh. Sehat ya? Sehat Aduh, dong aku pastinya. dipanggil kakak. Gue nggak panggil gue Oyo aja ya. Boleh. Iya. Ini kita mesti diperjelas sih. Kita ini Hmm. sekarang sebenarnya di kelahiran tahun berapa sih? Biar sahabat muda tuh nggak mengira gue terlalu tua. Oke, baik. Nggak, masalahnya kalau kita sebutin, Aldo sebutin, iya, kenapa jadi ya? nggak bener gitu. Penonton nggak percaya nih. Oke, Dok. Boleh, Dok. Sebelum kita cerita-cerita, boleh dong perkenalin diri lo. Tadi pastinya umur kan, karena kita lagi ngomongin quarter life crisis. Sama sekarang kegiatan lo lagi ngapain? Oh, oke, nama gue Aldo. Terus gue tuh kelahiran 98 ya. Kalau dihitung-hitung itu 22 tahun ya. Asli 22 tahun gue bisa ngasih KTP-nya nanti kalau teman-teman gak percaya. Terus habis itu kesibukan gue bisa dibilang ya abis kuliah sih. Ya abis kuliah tuh bangun tidur kayak ngelihat HP, aduh ngangguran nih. Gitu sih, lebih ke berasa seperti itu sih. Terus kayak kerjaan hari ini apa yang bisa setidaknya bisa gue lakuin sebaik gue gitu. Itu sih paling yang belakangan ini gue lakuin. Tapi untuk kerjaan pasti sih nggak ada sih. Belum ada ya. Belum ada. Dua deh. Iya. Nggak beda jauh sama kita ya, Kak? Betul. Gue dua setengah. Aduh. Oke, mau nanya apa, Dev? Tadi berarti di umur 22 baru lulus kuliah ya. Nah, Yes. mungkin pertama kita bisa ngobrolin soal pandangan lu dulu deh, Dok. Quarter life crisis tuh apa sih dan apakah lu relate nggak, mengalami nggak? Kalau tadi kan sebelumnya kita cerita sempet kan kalau gue sama Oyo tuh ngalamin dan itulah perasaan-perasaan kita alamin. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih mungkin gue saat ini lagi mengalaminya, dan habis itu ya gue berasa kayak quarter life crisis menurut gue itu kayak ada bagian-bagian dari hal diri gue itu yang lagi dicoba cari tahu loh kemana nih, mau dibawa kemana hidup gue. Kayak ya bisa dibilang ini kan dan juga quarter life crisis itu kayak transisi antara kita tuh mau dari remaja tuh ke dunia yang dewasa gitu. Terus Kayak dewasa muda ya. iya, Menjelang dewasa. dan kayak karena kesempatannya banyak dan kita tuh nggak tahu mau mastering di bagian mana kan. Ya yang gue tahu ya kita kan harus mastering di sebuah hal kan. Nah itu dia, gue nggak tahu nih gue mau kemana. Itu sih paling yang dari gue yang quarter life crisis. Dan pasti setiap orang tuh bener kata Kak Devi tadi sih, yang pasti setiap orang quarter life crisisnya beda-beda. Dan mungkin ya saat ini gue lagi quarter life crisis di bagian masalah pekerjaan kali ya gitu. Itu dari apa yang lu rasain itu yang paling real banget, maksudnya kayak kalau misalnya gue nih pas bangun tiba-tiba gue berasa kayak aduh gue gimana ya ntar, itu kan suka muncul. Kalau dari lu sendiri yang bener-bener lu rasain terjadi dan lu ya apa bukan yakin sih, dan lu kayak merasa kayak ini gue kayak berasa lagi krisis ya jadinya gitu, itu ada yang ceritain gimana? Lebih ke ini sih, mungkin kan hitungannya kan gue udah lulus nih dan pasti kan ada teman-teman gue tadi kayak comparing itu sih, kayak teman-teman gue yang udah kerja dan kayak aduh dia udah sebulan nih kerja, udah dapet income, gue masih aja kayak bangun terus kayak aduh gue ngapain ya hari ini ya. Terus habis itu ya sampai akhirnya gue menyadari kayaknya itu ke bawah tau kak sebenarnya ya. Jadi tuh di waktu gue kecil tuh bisa jadi orang tua gue, tapi gue sayang orang tua gue. Kayak orang tua gue dulu orang tua gue dulu tuh suka bandingin kayak misalnya gue lagi ngapain ya, lagi bisa dibilang lagi main PS lah, PS2 waktu itu. Terus habis itu kayak terus emak gue tuh minta gue untuk nyuci piring. Terus habis itu gue bilang entar gitu. Terus yang menariknya emak gue tuh bilang gini, enakan punya anak tetangga, sekali disuruh langsung mau. Terus gue dalam hati kan kayak aduh emang gue seburuk itu ya depan tetangga. Terus gue kayak aduh iya apa gitu ya. Terus habis itu nah sampai akhirnya ketika pas gede gue tuh di umur 18 tahun ketika emak gue comparing ke anak tetangga itu, terus gue kayak ya udah lu anak tetangga, ya udah gue bilang aja gue juga punya emak temen yang baik kok gitu. Terus ya Kok bayar emak tetangga? Enakan punya emak kayak tetangga gitu ya? Ya ampun, masih balas-balas. iya dan pernah sih akhirnya gue pernah tahu sekali gue tuh pernah sekali dan ya udah habis itu gue gak dikasih uang jajan. Untung lu gak dikasih uang jajan, bukan gak dikasih makan. Aduh itu sih gak paling kalau gue ya. Gokil. Emang comparing kadang kita sadar nggak sadar tuh cukup membunuh ya. Karena kan kita juga, maksudnya ada mindset kita nih sekarang yang sering banget jadi kayak ngomongnya kesannya baik sih, kayak dia aja bisa, gue juga pasti bisa. Kesannya tuh baik, tapi kadang motivasinya yang membuat kita punya action jadi kurang tepat ya deh kayaknya ya. Yes, betul.
apalagi kalau itu datangnya tuh dari orang-orang yang kayak benar-benar signifikan dalam hidup sih menurut gue. Apalagi kan maksudnya keluarga, orang tua. Walaupun sebenarnya gue rasa mereka juga maksudnya baik. Bener. Ya nggak sih? Iya, bener. Kayak pasti itu maksudnya mungkin karena kitanya aja bandel nggak mau nyuci piring gitu kan. Kita kayak main-main mulu gitu. Tapi gue yakin sebenarnya orang tua kita ngomong itu sebenarnya maksudnya baik, cuman caranya aja yang yang kurang sesuai lah. Tapi ternyata memang hati-hati guys dengan apa yang kita bicarakan. Meskipun waktu itu orang tuanya Aldo nggak bermaksud untuk nukeran tetangga, tapi ternyata itu cukup berdampak di apa yang lo rasakan sekarang. Saya masih di kakaknya kok, Pak. Masih masuk kartu keluarga, tenang. Jadi masih ada di kakak. Baik. Oke. Tadi berarti lebih ke triggernya comparing, terus apa yang lo rasain adalah tadi jadinya kan bingung kan mau mastering di sini jadi kebingungan lah gitu. Nah selain itu apalagi tuh ada nggak sih yang kayaknya berdampak dalam kehidupan lo gitu sekarang? Itu sih ya paling itu dari tadi yang gue bilang itu, sama ya itu masalahnya kan waktu kan terus jalan kan, terus kayak ya udah waktu terus jalan tapi kok guanya kayak nggak pernah jalan gitu, kayak nggak pernah ngelakuin satu step kayak big step. Nggak tahu sih, gue pengen kayak big step gitu, cuman kayak ya gue lagi nggak bisa untuk ngelakuin itu. Tapi kayak dalam pikiran gue, aduh waktunya juga nggak pernah berhenti nih, cuman guanya kayak golek-golek lebih menarik nih. Ya itu berarti dia. Kamu ini ya anak rebahan, generasi rebahan Gitu sih Kak, paling yang kalau bisa gue tambahin ya gitu. Iya sih, banyak dari kita kan soalnya banyak fokus dengan big step, sedangkan kita belum start dengan yang smallnya aja, kita belum mulai nih. Kadang ya kita terlalu punya, mungkin kalau gue bisa ambil apa yang dari Aldo sampein, salah satu triggernya jadinya adalah dengan taruh ekspektasi ke diri sendiri kali ya, yang bukan, gue nggak bilang itu realistis atau nggak realistis sih, tapi apa yang lu lihat di depan aja belum kita lakuin, tapi kita sudah overthinking lah ya jadinya jatuhnya ya, karena lu punya ekspektasi yang nggak sesuai sama apa yang lagi lu mau lakuin harusnya gitu ya. Overthinking kills you sih, emang bener, dan itu emang berasa banget. Kayak belum kejadian tapi gue ngerasa kayak aduh udah berat banget. Terus habis itu kayak gue tuh overthinking kayak gue nggak hidup di masa nggak hidup di masa sekarang, jadi kayak gue tuh berusaha untuk hidup di masa depan, terus kayak dan ya gue belum selesai di masa kini, tapi kayak mikirin di masa depan teman kayak jadinya gitu. Ini menarik loh Dev, jadi tuh kita perlu punya pikiran untuk masa depan kita, tapi kalau lu lagi hidup lu harus hidup di sekarang, nggak bisa hidup di masa depan ya. Itu yang kadang justru membawa kita di fase dimana kita justru membuat diri kita masuk ke dalam krisisnya kita sendiri gitu. Bener Kak. Yes. Dan tadi sih yang tadi Aldo bilang juga, maksudnya kita tuh fokus sama kayak harus ada terobosan gede gitu, harus ada breakthrough gitu, padahal sebenarnya terobosan gede terjadi itu sebenarnya adalah karena keputusan kecil kan. Betul. Apa yang kita alami, apa yang kita ambil hari ini, apa yang kita pilih besok gitu, itu menentukan breakthrough yang gede itu gitu. Gue rasa kita akhirnya terlalu berkutat sama hal-hal yang maunya besar, tapi akhirnya gitulah, kalau lu mikir terus akhirnya lu nggak gerak. Iya itu dia. Iya sih. Padahal makin banyak tanggung jawab kecil yang harusnya lu lakuin dan lu nggak lakuin, tanggung jawab besar lu otomatis akan terluput juga pada akhirnya. Kayak hidup gue 2 jam itu kayak mikir, tapi abis itu capek, ya udah nggak ngelakuin apa-apa dan ya nggak berubah apa-apa sih. Ya bener juga sih Kak Devi. Padahal di 2 jam itu kalau lu lakuin sesuatu mungkin impactnya akan lebih gede daripada lu mikirin kan. Banget, taruh lagi ini 2 jam lu baca buku berapa halaman coba yang lu dapatkan. Cuma perkara baca buku lu nambah pengetahuannya gila-gilaan. Lu baca buku, lu ketemu orang, lu nambah skill lu sendiri. Itu akan jauh lebih berdampak sama masa depan lo sebenarnya. Betul. Menarik. Oke. Nah, apa lagi nih? Mungkin gue mau tanya kali ya, kalau dari yang tadi tuh kan lu kasih 2 trigger yang cukup signifikan ya tadi. Apa yang pertama tadi? Comparing sama anak tetangga. Comparing anak tetangga. Bikin film apa gitu. Aldo yang tertukar. Tapi gue yakin sih pasti teman-teman di rumah Anda pasti pernah mengalami ya. Kalau yang di rumah kita juga pernah kan. Aku belum lama mengalaminya. Oh iya, masuk rumah terus kayak wah yuk si ini sepupu gua gitu, IP-nya bagus loh. Nah satu kali gua sempat kebawa perasaan lah, baper lah gua bilang,
emang ibu tahu IP ku berapa? Gue gituin dong kata gue dengan bangganya. Jadi sombong. Oke. Tahu lebih kecil kan? Begituan. Oke, tadi gue mau nanya aja, maksudnya dari apa namanya trigger tadi yang lu paling berasa impact-nya banget gitu. Maksudnya dari comparing yang sampai jadi itu kayak ngasih impact besar ke lu tuh bagaimana sih wujud nyatanya dari comparing itu sendiri? Wujud nyatanya comparing ya secara nggak langsung ya buat hidup gue tuh ngebuat gue compare juga sama orang lain dan ngebuat waktu gue compare juga sama waktu orang lain. Oh, bahkan sampai waktu pun lu comparing. Iya, kayak teman gue di umur segini dia udah dapat kerjaan, gue sedangkan gue masih nggak tahu nih bahkan kemananya. Ngerti gak sih, kayak temen gue tuh udah masuk dunia kerja tapi gue malah nggak tahu nih mau kerja apa gitu. Terus habis itu kayak membuat gue jadi lebih sensitif sih kalau misalnya ngomongin tentang masalah pekerjaan. Kayak misalnya kan kayak udah lulus nih, kerja apa? Terus itu kayak ya masih bangun pagi sih, nyuci terus itu sih. Nah, nyuci itu kayak ketika gue pas nyuci lu kayaknya ada kepahitan sama nyuci ya. jadi kan apa ya, sebagai orang yang belum dapat pekerjaan tiap hari tuh gue ngelakuin bisa bilang rapi-rapi rumah gitu. Terus habis itu ya udah, dan yang paling sedihnya pas gue lagi nyuci baju terus kayak meres baju kan ada air yang menetes gitu. Dan ya udah gue juga jadi kayak drama banget sih. Gemes. Ya udah pas gue nyuci baju tuh kayak aduh gue 4 tahun terus gue belum dapat kerja, kayak langsung keren baju. Meresnya itu meresnya emang kenceng sih, memang gue bilang awas itu bajunya jadi melar. Jadi itu sih paling. Dan ya udah karena padahal seharusnya tuh gue bisa hitungannya kayak bisa nge-apply jadi atau nggak bisa buat CV-nya buat lebih cepat, tapi karena gue terlalu mikirin dan nggak doing suatu jadi gitu sih, jadi malah nggak terjadi apa-apa, cuman malah menemuin di kepala gue doang gitu. Gue pernah denger nih satu kayak quotes gitu, sering banget pasti kalian denger nih, kayak rumput tetangga tuh jauh lebih hijau. Ada. Tapi punchline-nya nih di gue lupa di caption-nya atau di bawahnya lah, dibilang soalnya lu nggak pernah ngurusin rumput lu sendiri. Wow, gue nggak pernah denger deh. Iya, kalau itu bijaksana sih. Kayaknya ini terbukti lu. Lu lebih dewasa ya nampaknya. Kalau gue justru malah lebih denger kayak ternyata rumput tetangga lebih hijau karena rumput tetangga tuh rumput tetangga tuh apa? Nggak asli. Oh, sintetis karena lu gitu. nggak tahu juga apa yang Iya. Itu gue juga pernah dengar. Tapi ini sih yang tadi gue bilang itu tuh menarik banget, karena kan itu tentang fokus kita kan. Yes. Once kita kayak fokus mulu sama rumput tetangga yang teman gue udah kerja, teman gue udah ini ya, akhirnya kita juga nggak punya waktu untuk ngurusin kebun kita sendiri. Wow, so good. Tapi kalau kita misalnya ya kita siram kebun kita kasih pupuk dan segala macam, lo juga nggak punya waktu buat ngelihat rumput lain gitu. Dan secara nggak sadar rumput lu jadi hijau banget juga. Rumputnya jadi hijau karena kalau yang itu kita juga sebenarnya nggak tahu loh orang lain lihat kita kayak gimana. Mungkin ada temen lo yang merasa kayak iya enak banget ya Aldo, maksudnya kayak masih bisa nyantai, mungkin dia udah stres sama kerjaannya yang ternyata aduh gue salah ambil kerja dan lain sebagainya. Gue pengen deh jadi kayak Aldo yang masih bisa memilih, masih bisa mikir, masih bisa istirahat kayak gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Menurut gue itu sih yang suka kadang-kadang akhirnya kita miss. Iya, betul. Karena fokus kita salah gitu. Fokusnya selalu ngeliat rumput tetangga tadi. Betul. Nah, tapi emang iya sih kan gue sering ngeliat rumput tetangga dan emang lebih sering untuk ngeliat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kadang gue kayak ngeliat rumput tetangga tuh yang lebih coklat. Jadi tuh kayak gue tuh juga punya teman yang bisa dibilang dia udah kuliah tuh sekitar 7 tahun 6 tahunan. Terus gue kayak santai lah, dia juga 7 tahun 6 tahun masih hidup, tuh gue juga 4 tahun baru lulus, santai lah. Itu jadi kayak apa yang harus gue perbuat dengan pikiran-pikiran jahat ini? Maksudnya itu lo pikirin tuh supaya membuat lu tuh merasa kayak lebih baik gitu ya? Iya, kayak gue tuh pengen lebih tenang dengan pasti nggak gue doang nih, pasti ada yang lebih parah nih. Lu entertain lah ya perasaan lu jadinya. Pernah iya kayak aduh iya juga ya, temen gue udah 7 tahun nih kuliah, 6 tahun nih kuliah, dan ya udah gue 4 tahun ya ayolah masih bisa lah, santai dong gitu. Itu sih makanya dari tadi yang lo omongin ya, gue tuh kayak nangkep satu hal yang waktu kita mulai start untuk comparing sama orang lain ya,
kita tuh secara nggak langsung jadi masuk ke time frame-nya orang itu kan. Yes. Either lu jadi ngerasa kayak lu nggak cukup baik, atau lu ya udah kita dulu bilang seolah dia juga udah 7 tahun kuliah masih belum ini, antara ke situ, atau yang lebih parahnya lu jadi miss sama sekali lu punya time frame jadinya. Dengan lu start comparing lu punya lu punya perjalanan sama orang lain, terus selalu ada aja alasan untuk bilang orang lain lebih bagus, atau mendingan gua daripada dia. Sedangkan lu jadinya benar-benar nggak fokus, yang kayak tadi lu bilang, Dev. Waktu lu fokus sama rumput tetangga, mau rumput tetangga lebih coklat atau lebih hijau sekalipun, yang jelas rumput lu nggak keurus. Intinya kan ke situ ya. Iya. Betul. Dan menurut gue sebenarnya competition tuh bagus. Tuh bagus. Justru apa ya? Kita hidup memang pastinya harus ada sesuatu yang mau kita achieve, tapi seringkali salah kan. Jadinya kita ke time frame orang gitu. Nah, justru yang gue juga lagi renungin juga adalah memang yang harusnya kita berkompetisi itu adalah sama diri kita yang kemarin, dibandingkan kita berkompetisi sama orang lain kan. Kalau kita kompetisi sama diri kita yang kemarin, coba kayak kalau lu pikir lu di 1 tahun yang lalu, lu yang 2 tahun yang lalu, pastilah lu ngelihat bahwa ada yang beda, udah ada yang baru yang udah lu dapet, udah ada skill-skill baru yang setahun lalu lu belum dapet, sekarang udah dapet. Nah itu yang akhirnya lu tahu bahwa sebenarnya lu berprogres, walaupun lu emang kadang-kadang kita nggak sadar kan. Tapi itu sih kita lihat lagi ke belakang time frame kita sendiri, dan kita tahu kalaupun kita mau compete, ya kita compete sama diri kita sendiri. Iya betul. Semua orang punya track larinya sendiri-sendiri lah ya. Dan emang yang nggak tahu ya, menurut gue makin lebih memperparah itu karena kan bisa dibilang ini pandemi kan. Kayak waktu tuh berasa banget kan ketika lu di rumah sendiri, terus kayak aduh ketemu diri gue lagi, ketemu self talk lagi, terus kayak buat kayak waktu tuh jadi kayak lebih makin lama dan makin kayak, dan gue butuh tuh teman yang emang beneran real itu sih, makanya kayak lebih berasa. Bener. Nah pandemi ini gue juga ngalamin, soalnya bener tuh yang kayak tadi lu bilang, pas buka Instagram lihat ada teman gue yang waktu dia di tengah pandemi lebih produktif, di sini gue rasanya nggak bisa bohong ya. Kayak langsung mikir kayak, aduh gila, gue ngapain aja ini, dia udah bikin gini gitu kan. Berasa banget sih. Sama kok pandemi ini juga banyak yang nikah, gue bingung deh. gue liat tuh kesitu terus ya. Enggak dong. Enggak sama kok. Tapi kalau pikiran gue beda. Mumpung pandemi nikahnya murah. Kalau lu punya pacar ngomong itu nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi gue belum melihat krisis yang bagian itu. Oke. Mungkin nanti kali ya. Aku tidak terlalu mudah untuk mikirin nikah ya. Aduh. 22 ya? 22 gue lagi ngapain ya? Gue malah live krisis ya. Gokil sih. Nah terus sebenarnya terbukti dia juga dewasa. Jadi yang tadi tuh Oke, berarti tidak valid ya bahwa wanita lebih dewasa, itu pilihan manusia aja. Mungkin waktu itu gue memilih untuk gak dewasa dulu. Tidak valid guys, aku juga menarik perkataan tuh. Glad, thank you banget nih udah mau gabung ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Quarter life crisis ya, itu tuh setelah aku ngalamin juga sih ya, itu tuh yang aku dapet sih kayak perbedaan ekspektasi dari yang aku bayangin tentang adulthood sama kenyataan yang lagi aku hadapi. Tapi padahal menurut aku nggak apa-apa sih kalau kita take time buat figure out gitu mau ngapain gitu. Karena nggak semua orang habis kuliah kerja, nggak semua orang habis kuliah juga nikah gitu.